aku habis mandi, habis keramas, jadi rambutku ini masih basah. Gak bisa dibilang setengah basah atau setengah kering karena memang masih lumayan basah. Dan aku nggak punya hair dryer, jadi aku biasanya memang membiarkan rambutku kering secara alami. Jadi ini adalah hampir 2 minggu setelah Lebaran. Iya, hampir 2 minggu setelah Lebaran dan aku baru ada kesempatan, bukan ada kesempatan, ada mood untuk ngomong lagi di depan kamera. Jadi sebelumnya itu di waktu dimulai dari kalau nggak salah pertengahan puasa sampai setelah Lebaran itu aku nggak bikin review buku sama sekali, dan aku malah cenderung lebih sering untuk upload videoku menggambar karena memang waktu puasa dan Lebaran itu lagi hektik dan aku juga moodku lagi kacau balau. Jadi aku memutuskan untuk lebih baik aku menggambar aja daripada nggak upload sama sekali. Terus juga waktu mendekati Lebaran sampai Lebaran juga karena emang udah nggak ada waktu juga, terus aku juga lagi nggak ada ide, maka aku gambarku juga aku stop. Terus untuk membaca sebenarnya selama puasa akhir-akhir ya pertengahan puasa sampai Lebaran itu sebenarnya aku membaca, tapi sedikit banget karena memang waktu itu aku mengalami reading slump yang salah satu penyebabnya adalah karena aku membaca satu novel yang memang udah aku prediksi bakal menyulitkan bagiku dan membuat moodku membaca itu jadi turun, yaitu The Black Book dari Orhan Pamuk. Karena memang sebelumnya kan aku udah pernah baca dan itu sulit bagiku, dan untuk menyelesaikannya juga butuh waktu yang lama. Terus habis itu aku baca lagi novelnya Orhan Pamuk yang The Black Book itu, ternyata sama aja, cuman memang aku nggak mau menyerah begitu aja, nantinya aku bakalan melanjutkan. Dan waktu aku ngembaliin buku itu ke perpus Bung Karno, karena emang waktunya untuk ngembaliin, aku emang udah pinjem di Ipusnas, karena di Ipusnas itu ada, cuman karena baca digital book itu bagiku sulit juga, karena bukunya bagiku juga sulit, akhirnya ya aku nggak terlalu baca banyak. Aku malah lebih banyak baca novel yang udah aku punya cukup lama, sekitar 2 tahunan, hampir 2 tahunan kalau nggak salah ya, yang judulnya Aksa dan Kelelawar. Ini aku udah berusaha untuk udah beberapa kali mencoba untuk baca ini dalam beberapa waktu, cuman sampai sekarang aku belum pernah menyelesaikan novel ini. Dan ini adalah pencapaian terjauhku selama ini, karena yang sebelumnya itu biasanya cuma selesai di bab awal doang, terus habis itu nggak aku lanjutin. Dan ini adalah pencapaian terbanyakku itu sampai ke 100 halaman, dan ini juga nggak banyak. Dan ini adalah novel yang aku baca selama pertengahan puasa sampai Lebaran, dan itu benar-benar dikit banget gitu loh yang aku baca. Kan emang ya karena aku mengalami reading slump dan hektik, ya udah pada akhirnya aku memutuskan untuk tetap membaca meskipun sedikit-sedikit, setidaknya aku tetap membaca. Terus waktu kemarin lusa, beberapa hari yang lalu itu kan perpus Bung Karno itu kan buka lagi setelah libur Lebaran, akhirnya buka. Terus aku berencana dari awal itu untuk pinjam The Black Book lagi untuk melanjutkan. Rencana awalnya seperti itu. Cuman waktu aku ke perpus Bung Karno, waktu aku udah pegang novel itu, ternyata waktu aku putar-putar, seperti biasanya aku menemukan novel-novel lainnya yang bagiku menarik, karena ternyata ada beberapa novel-novel baru yang baru ada di perpus Bung Karno yang selama ini belum pernah aku lihat. Dan aku pada akhirnya memutuskan untuk menyerah sama The Black Book, nanti aja aku bacanya. Aku mau menaikkan mood bacaku dulu dengan membaca novel-novel yang lebih gampang. Dan pada akhirnya aku memilih 2 novel, yang ini keduanya adalah novel koleksi baru dari perpus Bung Karno, yang judul yang pertama adalah The Red Palace dari Ju Eun-ho. Ini sebenarnya tulisannya Junehur, cuman setelah aku lihat di biodata penulisnya, ini kalau dalam Hangulnya itu ternyata bacanya adalah Ju Eun-ho. Jadi The Red Palace ini adalah historical fiction, mystery historical fiction, yang menceritakan kisah tentang seorang gadis yang dia itu adalah seorang perawat kerajaan
yang ketika dia sedang bekerja itu ternyata terjadi sebuah tragedi di mana ada penghilangan nyawa dari 4 orang gadis yang mereka itu sama-sama perawat seperti dia. Jadi dia ini, si tokoh utamanya namanya Yeon ini, mengenal gadis-gadis yang menjadi korban penghilangan nyawa tersebut. Terus ternyata waktu penyelidikan polisi itu menuduh guru dari Hyun atau seorang kayak guru perawat gitu sebagai pelaku kejahatan itu. Cuman karena Hyun ini dia itu tahu bahwa gurunya itu adalah orang yang baik dan tidak mungkin melakukan kejahatan itu, karena si guru ini adalah orang yang sangat penyabar dan sangat mencintai murid-muridnya, maka nggak mungkin si guru ini menghabisi nyawa murid-muridnya sendiri. Maka si Hyun ini melakukan sebuah penyelidikan yang pada awalnya dia lakukan sendiri dengan kerja kerasnya sendiri. Cuman ternyata pada suatu hari dia itu bertemu dengan seorang kayak polisi muda yang namanya siapa ya? Ojin. Inspektur polisi muda Ojin. Dia ini laki-laki yang ternyata melakukan penyelidikan juga, dan pada akhirnya mereka ini bekerja sama untuk menyelidiki kasus ini dan mencari siapa sebenarnya pelaku dari penghilangan nyawa tersebut. Yang kalau berdasarkan di blurnya, ternyata bukti-bukti yang mereka kumpulkan, yang mereka dapatkan itu malah mengarah ke seorang putra mahkota, dan karena itu terjadi kekacauan di dalam kerajaan. Jadi seperti itu, dan aku udah baca lumayan banyak ya, ini 2 hari, nggak banyak-banyak amat, 2 hari aku baca sampai ke halaman 65, jadi seperti ini. Terus habis itu aku aku pinjem yang kedua adalah Yellow Face. Ini adalah novel karyanya R.F. Kuang. Yang sebelumnya aku udah pernah baca 2 novelnya R.F. Kuang. Yang pertama itu judulnya The Poppy War, terus habis itu aku lanjut ke The Dragon Republic, yang itu adalah yang itu adalah trilogi. Cuman yang ketiga yang judulnya The Burning God itu aku belum baca karena memang aku belum dapat pinjaman, dan di Ipusnas itu aku udah masuk antrian lama banget, cuman sampai sekarang belum ada kesempatan untuk pinjem. Ada kesempatan belum ya, soalnya bener-bener antri jadi susah banget untuk pinjem itu, sedangkan di Perpus Bung Karno itu nggak ada. Jadi karena aku merasa bahwa tulisannya R.F. Kuang ini menarik bagiku, cukup enak untuk aku ikuti seperti 2 novel sebelumnya yang aku baca, dan aku juga penasaran sama novel ini karena ini kayaknya cukup populer beberapa waktu yang lalu, yang berdasarkan apa yang aku lihat di kayak Booktuber sama Bookstagrammer yang pernah aku tonton. Jadi aku memutuskan untuk pinjem ini. Kalau yang ini berdasarkan blurb yang aku baca, ini menceritakan kisah tentang seorang penulis. 2 orang sih, awalnya ada 2 orang penulis. Yang pertama itu adalah seseorang yang namanya Jun Hayward, yang dia itu adalah orang kulit putih. Terus habis itu yang kedua adalah Athena Liu, yang itu adalah keturunan Asia. Kedua orang ini adalah penulis yang ternyata Athena Liu ini lebih populer, karya-karyanya lebih populer daripada Jun Hayward. Padahal Jun Hayward ini menganggap bahwa tidak mungkin Athena Liu ini lebih populer darinya, karena Athena Liu ini adalah seorang keturunan Asia. Jadi kayak ada rasisme gitu loh. Terus ternyata pada suatu hari yang keturunan Asia yang namanya Athena Liu ini meninggal dunia. Terus Jun Hayward ini malah mencuri hasil karyanya dari Athena Liu yang belum pernah dipublish sebelumnya. Setelah dia curi, dia kirim ke sebuah penerbit, dan penerbit itu menerbitkan hasil karya Athena Liu ini dengan nama Jun Hayward, karena memang si penerbit ini nggak tahu kalau ternyata itu adalah karya dari Athena Liu. Terus ternyata karya itu benar-benar populer, meledak parah. Cuman karena novel itu pada akhirnya populer, ternyata tidak membuat Jun Hayward ini merasa senang atau mendapatkan popularitas dengan baik, karena memang itu adalah hasil dari hasil pencurian karya dari penulis lain. Terus ternyata malah lama-kelamaan Jun Hayward ini kayak merasa ketakutan, dan dia itu berusaha mati-matian untuk menutupi kenyataan bahwa ternyata novel populer yang
yang dipublikasikan atas nama dirinya itu ternyata adalah hasil dari pencurian karya orang lain. Kayak gitu sih sejauh yang aku tahu. Jadi aku belum baca sama sekali. Kalau yang ini kan emang udah aku proses baca. Kalau yang ini aku belum baca sama sekali. Terus habis itu kemarin itu aku baru sadar bahwa tiga novel yang sedang yang dalam daftar bacaanku belakangan ini benar-benar kayak satu tema gitu loh, karena ketiga novel itu judulnya ada warnanya, seperti The Black Book, terus habis itu The Rat Palace, terus habis itu Yellow Face. Sedangkan yang satu ini nggak ada warnanya, jadi kayaknya aku bakalan memutuskan untuk menyelesaikan tiga novel yang di dalam judulnya itu ada warnanya aja dulu, kayak satu tema gitu loh. Kalau yang ini ntar belakangan aja, dan pada akhirnya ini bakalan aku batalkan lagi untuk melanjutkan dan menyelesaikan novel ini. Terus habis itu aku juga mau ngomongin tentang hal lain, ini lumayan berkaitan sama buku juga sih sebenarnya. Kan yang sebelum-sebelumnya aku bilang kalau aku lagi semangat banget untuk menggambar. Terus habis itu aku juga lagi kayak mencoba untuk bikin pembatas buku baru. Mencoba untuk membuat pembatas buku sendiri. Dan selama bulan puasa itu aku udah bikin lumayan banyak. Dan rencana awalnya aku bakalan kayak bagi-bagiin itu ke keponakanku yang lumayan banyak yang cewek, dan mereka itu masih sekolah kayak SD dan SMP. Ternyata waktu lebaran kan mereka datang ke sini, mereka masuk ke kamarku, terus aku tunjukin kalau aku bikin pembatas buku yang warna-warni yang gambarnya bunga-bunga. Terus ternyata mereka beneran suka dong, kayak tujuan awalku untuk membuat pembatas buku itu untuk aku bagi-bagikan itu kayak tercapai gitu loh. Dan mereka itu sampai bingung mau ngambil berapa, karena kata mereka pembatas bukuku itu cantik-cantik, bagus-bagus, sampai akhirnya mereka itu kayak kebingungan mau ngambilnya. Terus akhirnya aku bilang aja kalau mereka terserah mau ngambil berapa aja. Terus waktu itu kan sebenarnya aku bikin itu sekitar 40 pieces kalau nggak salah untuk persediaanku untuk aku bagi-bagiin. Terus ternyata setelah diambil para bocil-bocil itu sisanya tinggal sedikit banget. Terus karena aku ada gambar lain tapi emang belum aku gunting dan belum aku laminating, dan itu memang tujuannya untuk jadi pembatas buku selanjutnya. Terus setelah lebaran kayak tempat buat laminating itu buka, pada akhirnya aku ngelaminating lagi untuk bikin pembatas buku yang batch kedua, anggap aja seperti itu. Dan ini adalah beberapa hasilnya. Kan sebenarnya waktu aku setelah lebaran itu aku ngelaminating ada 4 lembar sih, cuman yang 2 lembar lainnya itu udah aku gunting dan udah aku kasih pita. Kalau yang ini belum aku gunting, jadi hasilnya seperti ini. Untuk yang ini contohnya mana ya, bentar untuk yang ini beberapa udah aku gunting, yang modelnya kayak gini tapi dengan warna yang lain itu udah aku gunting. Hasilnya jadi seperti ini, anggapnya seperti ini. Jadi seperti ini, dan ini bagiku sejauh ini adalah pembatas buku yang paling aku suka. Ini cukup simpel tapi bagiku cantik banget gitu loh. Juga ukurannya lumayan gede daripada yang batch pertama itu. Pembatas bukuku itu kayak kayak kecil-kecil gitu loh. Pembatas buku yang batch pertama itu ukurannya, wait a minute, mana ya, ukurannya kayak segini-gini. Ini sebenarnya cantik, cuman ukurannya kayak kurang gede gitu loh. Terus yang ini tuh jadi kayak gede, kayak berasa pas aja untuk jadi pembatas buku untuk buku-buku yang besar. Terus yang ini belum aku gunting, ini juga belum aku gunting. Yang ini bagiku juga cantik, model yang ini juga cantik, cuman untuk gambarnya itu butuh effort, kayak waktunya lama banget gitu loh. Untuk membuat satu gambar aja cukup lama, jadi kayak capek. Kayaknya aku bakalan hentikan aja untuk bikin gambar-gambar yang seperti ini karena memang capek. Meskipun sebenarnya aku ada gambar lain yang setema seperti ini, cuman belum aku laminating, baru aku gunting doang kertasnya. Contohnya kayak gini. Ini temanya sama, cuman beda. Ini kalau ini satu bunga gede, agak gede, terus habis itu ada daunnya. Kalau ini kan agak kecil tapi 2 bunga kayak gitu.
Udah, aku mau baca lagi. Enggak ding, belum. Karena aku lagi semangat banget buat menggambar, dan aku merasa bahwa spidolku yang aku beli di awal tahun itu, yang spidol 100 warna yang aku beli di awal tahun itu kayaknya apa ya? Wait a minute, yang ini kan 100 warna. Aku belinya di awal tahun, kalau nggak salah di bulan Januari, kalau nggak gitu Desember akhir lah. Anggap aja awal tahun. Ini ternyata bagus, memang bagus banget. Aku biasanya gambar-gambar yang ini juga pakai spidol yang ini. Cuman masalahnya adalah ternyata untuk spidol ini banyak banget warna-warna yang aku nggak bisa pakai untuk menggambar karena dia itu terlalu muda. Jadi untuk gambar itu kayak sampai hampir nggak kelihatan gitu loh warnanya. Cuman emang kalau yang warna-warna muda ini bagus untuk kayak ngelukis, kayak mewarnai di blok warna gitu loh. Cuman ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata aku ini nggak terlalu bagus, nggak terlalu ahli untuk membuat gambar yang ada blok warnanya. Aku lebih bagus itu untuk menggambar sesuatu itu yang kayak garis-garis aja gitu loh. Pokoknya yang kayak gini, yang garis-garis itu lebih bagus daripada yang blok warna. Maka pada akhirnya aku memutuskan untuk beli spidol baru yang warnanya itu kayak lebih terang, lebih gelap, lebih terang, terus habis itu juga ujungnya yang kecil. Karena bagiku kalau aku menggambar pakai spidol yang biasa kayak yang ini ujungnya terlalu gede bagiku. Terus pada akhirnya aku memutuskan untuk beli spidol lain. Bukan spidol sih sebenarnya, ini lebih seperti pulpen warna yang warnanya itu terang-terang. Ini adalah pulpen warna akrilik yang aku beli, dan ini udah aku coba, udah aku tes juga, tapi cuma buat coret-coretan, dan ternyata warnanya itu kayak lumayan gelap, lumayan terang, lumayan medok gitu loh. Jadi untuk menggambar sesuai dengan style gambarku itu jadi lebih mudah. Dan aku belinya nggak cuma 2 ini BTW, aku belinya banyak. Banyak set kayak gitu. Oh wait a minute. Jadi kayak gini. Dan ini kalau beli pulpen warna ini ternyata per set warna, nggak bisa bener-bener satu set langsung 100 warna atau 80 warna, itu nggak bisa. Jadi belinya itu kayak gini, per pack, kayak gitu, per set. Ini set hijau, set pink, set apa ini, biru ungu, Allah. Terus ini set ungu, ini hijau, tapi hijaunya beda sih ya, hijaunya berbeda lah. Kalau kalian ngelihat aslinya itu sedikit beda, memang nggak terlalu jauh beda, tapi beda lah. Terus habis ini ini set merah kuning, terus ini set biru, ini set kayak warna pelangi. Jadi aku beli sebanyak ini, dan ini sampai sekarang aku belum coba untuk gambar sama sekali karena memang aku belum ada ide. Jadi seperti itu, sekian gitu aja. Ini udah kacau balau ya, aku nunjukin ini udah bener-bener kacau. Wait a minute, aku tunjukkan bagaimana penampilannya. Allah bro. Nah jadi kayak gini ini, wah kacau. Udah, aku mau baca aja sekarang karena aku berencana buat menyelesaikan bacaanku yang 2 novel ini setidaknya dalam waktu 2 minggu. Dan aku sekarang setidaknya aku merasa bahwa moodku membaca udah mulai membaik. Jadi kayaknya harusnya kalau emang 2 novel ini cukup mudah dan ternyata ceritanya menarik, aku bisa menyelesaikan 1 novel ini dalam waktu 1 minggu. Semoga seperti itu. Terus nanti setelah ini aku bakalan lanjut ke novelnya Orhan Pamuk lagi, The Black Book mungkin. Atau mungkin aku bakalan nemu novel-novel baru lainnya di Perpus Bung Karno. I don't know. Jadi aku mau baca dulu. Balik lagi, ini beberapa menit, kayak mungkin 2 menit setelah tadi aku tutup, aku mau ngomongin tentang novel ini yang sedang aku proses baca sekarang. Ini di sini setelah aku baca beberapa halaman, kan di sini menceritakan bahwa ada sebuah kasus penghilangan nyawa yang ternyata penghilangan nyawa itu diduga dilakukan oleh seorang pangeran atau putra mahkota. Ketika aku membaca ini, ternyata aku mengingat satu kisah seorang pangeran di Korea yang namanya Pangeran Sadok kalau nggak salah, yang
dianggap gila, dan itu nyata. Dan ini ternyata setelah aku lihat di belakang dari catatan penulisnya, ternyata ini memang terinspirasi dari kisah Pangeran Sado. Aku mau lanjut baca novel ini dan semoga aku bisa fokus membaca selama 2 minggu ini, bener-bener fokus membaca dulu sebelum aku kepikiran untuk melakukan hal-hal lainnya. Semoga sih seperti itu ya, karena belakangan kan ya memang pikiranku cukup terpecah belah antara membaca sama menggambar. Jadi aku mau fokus baca ini. Terus aku mau nunjukin pembatas buku yang aku pakai untuk ini. Ini adalah pembatas buku karyaku yang gambarnya seperti ini. Bentuknya gambarnya seperti ini, dan ini bagiku lucu gitu loh, karena apa ya, warnanya kayak ungu pink, jadi bagiku cantik karena memang sebenarnya aku suka banget sama warna pink. Ini kaosku pink, ini deretan jilbabku juga banyak yang pink karena memang aku pecinta banget warna pink. Sebenarnya novel ini kan novel baru di Perpus Bung Karno, benar-benar baru karena baru masuk itu tanggal 18 Februari 2025. Jadi ini hitungannya baru banget. Dan pembatas buku aslinya juga masih ada ya, kayak gini. Cuman aku pengen banget untuk pakai pembatas bukuku aja gitu loh, biar lebih cantik aja. Karena kalau yang ini kan kayak terlalu basic, kebalik. Kayak terlalu basic sama seperti covernya. Jadi aku memilih untuk pakai pembatas bukuku aja, sedangkan pembatas buku aslinya ini aku selitin di belakang. Jadi kayak gini. Aku mau lanjut membaca. Mumpung hari ini aku nggak ada kegiatan lainnya. Semoga sih nggak ada. Ini udah malam, udah jam 9 lebih. Dan aku udah berwujud seperti ini karena memang aku tinggal istirahat aja terus tidur. Tapi sebelum aku tidur, aku mau melanjutkan baca novel ini. Jadi aku udah baca sampai ke halaman 109. Sampai di halaman ini, dua tokoh utamanya, yaitu si perawat muda yang namanya Hyun sama inspektur polisi muda yang namanya Oh Jin, mereka ini mulai bekerja sama untuk melakukan penyelidikan mandiri secara diam-diam untuk mencari bukti-bukti, untuk mencari siapa sebenarnya pelaku kejahatan penghilangan nyawa dari 4 wanita yang ada di sekitar kerajaan. Jadi selama penyelidikan itu mereka benar-benar melakukan penyelidikan itu diam-diam. Kenapa? Karena ternyata kepala polisi itu kayak dia itu sudah menetapkan bahwa mentor atau guru dari Hyun itu adalah pelakunya. Karena dia mungkin karena ada desakan dari anggota kerajaan untuk segera menangkap pelakunya, maka dia itu udah nggak berpikir panjang dan tidak berusaha untuk mencari bukti-bukti yang lebih kuat. Selain itu juga ada dugaan bahwa pelaku kejahatan itu sebenarnya adalah si pangeran sendiri, atau ya Pangeran Sado atau sang putra mahkota. Maka kepala polisi itu dia itu berusaha untuk mencari kambing hitam agar sang putra mahkota ini tidak dijatuhi hukuman yang berat kayak gitu. Maka dari itu Hyun sama Oh Jin ini mereka berdua ini berusaha untuk mencari bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti agar kalaupun memang si pangeran lah pelakunya, maka harusnya pangeran itu yang benar-benar mendapatkan hukuman, meskipun si pangeran ini atau si putra mahkota ini seakan dia itu mendapat perlindungan dari ayahnya atau sang raja. Jadi sejauh ini seperti itu. Dan ini kalau aku membayangkan di dunia nyata, cerita dari kisahnya Pangeran Sado di Korea itu kan beneran ada. Dan ceritanya ya berdasarkan apa yang aku ingat, Pangeran Sado itu adalah seorang putra mahkota yang dia itu diduga mengalami gangguan mental. Maka dia itu sering melakukan hal-hal yang keji, seperti menyiksa orang-orang di sekitarnya dan bahkan juga menghilangkan nyawa orang-orang. Cuman memang kalau berdasarkan catatan sejarah, memang orang-orang banyak yang mempercayai bahwa
hal-hal keji itu atau penghilangan nyawa di sekitar masa Pangeran Sado, di sekitar kerajaan itu memang benar-benar dilakukan oleh Pangeran Sado. Cuman itu tidak menutup kemungkinan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa Pangeran Sado ini justru adalah korban dari dari fitnah orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkannya. Jadi belum jelas juga apakah di dunia nyata Pangeran Sado ini beneran pelaku kejahatan atau ternyata dia hanyalah korban. Dan aku juga nggak tahu kalau di novel ini, aku berharapnya sih, entah ini harapanku aja, ini kan terlalu awal, terlalu dini untuk menyatakan bahwa sang pangeranlah si pelaku kejahatan yang sebenarnya. Dan aku berharapnya malah kalau nanti ternyata di akhir cerita ini bakalan ada plot twist yang besar yang membuat aku ternganga. Aku berharapnya sih seperti itu, cuman nggak tahu juga sih. Kalaupun memang si pangeran lah pelakunya, cerita ini bakalan tetap asik untuk dibaca karena di sini selain ada misteri untuk mencari bukti-bukti kejahatan dari sang pangeran, juga ada kayak intrik-intrik di dalam kerajaan yang benar-benar membuat aku itu kayak sulit mempercayai satu tokoh. Ya selain tokoh utamanya, aku sulit mempercayai bahwa tokoh-tokoh lain di sekitar si tokoh utama ini, apakah si orang itu beneran baik atau enggak. Jadi seperti itu, aku mau lanjut baca sampai aku beneran ngantuk. Oh ya, terus di sini ada satu kalimat, satu quotes yang bagiku ngena banget untuk menggambarkan situasi di dalam kerajaan, yaitu kayak gini. Ini di halaman awal ada tulisan seperti ini. Ini waktu si Hyun ini mau mulai bekerja di istana. Ada seorang mentornya itu pernah bilang, masuk ke istana artinya menapaki jalan berlumuran darah. Masuk ke istana artinya menapaki jalan berlumuran darah. Akan ada pertumpahan darah. Aku cuma berharap yang tertumpah bukan darah kalian. Jadi memang di dalam kerajaan itu intrik politiknya itu benar-benar menakutkan, karena kan ada banyak orang yang ingin menjatuhkanmu, yang ingin mempertahankan posisi atau ingin mendapatkan posisimu di dalam kerajaan, dan mereka bisa melakukan segala cara agar mereka bisa menang di dalam kerajaan. Jadi seperti itu. Aku mau lanjut baca lagi. Tambahan untuk kisah dari Pangeran Sado yang menjadi inspirasi dari novel ini, aku tahu kisahnya itu dari channelnya Nadia Oomara. Jadi di situ kalau kalian search aja Nadia Oomara Pangeran Sado, kalian kayaknya bakalan dapet itu deh, kalau nggak salah sih ya. Jadi kalau kalian mau tahu ceritanya, kisah kehidupan Pangeran Sado dan apa aja yang dilakukannya, tonton aja di situ karena aku taunya di situ. Juga selain itu, setelah aku baca ini terus baca judulnya The Red Palace, aku ingat satu drakor yang judulnya The Red Sleeve. Kupikir waktu awal itu ketika aku baca ini The Red Palace, apakah ini cerita yang sama dengan drakor The Red Sleeve yang dimainkan peran utamanya yang cowok itu kalau nggak salah siapa ya, Juno kalau nggak salah. Meskipun aku nggak nonton drama sampai sekarang, aku udah bertahun-tahun nggak nonton drama, tapi biasanya aku tahu sekilas tentang drama yang lagi populer dan cerita intinya. Setelah aku bandingkan, kan waktu aku pegang ini The Red Palace, aku itu googling lagi drakor yang judulnya The Red Sleeve itu. Ternyata ini kisah yang berbeda, meskipun inspirasi kisahnya itu lumayan mirip. Kalau ini kisahnya kan menceritakan kisah tentang kejadian-kejadian yang menakutkan di masa Pangeran Sado itu hidup. Tapi yang jadi tokoh utamanya itu bukan Pangeran Sado, tapi seorang perawat yang menjadi perawat di dalam istana. Sedangkan untuk drakor yang judulnya The Red Sleeve itu menceritakan kisah yang tokoh utamanya itu adalah anak dari Pangeran Sado, yang kalau di drama itu diperankan oleh oleh Lee Juno. Jadi
Ternyata memang dua cerita ini, novel The Red Palace sama The Red Sleeve itu berbeda jauh, cuman eh, pengambilan setting waktunya itu berdekatan, masanya itu berdekatan. Kalau diurutkan itu ini terjadi lebih dulu daripada yang The Red Sleeve, karena ini menceritakan kisah tentang Pangeran Sado, sedangkan untuk The Red Sleeve itu menceritakan kisah tentang anaknya dari Pangeran Sado. Jadi sejauh yang aku tahu seperti itu. Jadi besok itu tepat 1 minggu setelah aku pinjam novel ini sama yang Yellow Face, dan aku berencana buat menyelesaikan ini hari ini juga, malam ini udah jam berapa, 9:30. Aku nggak tahu aku bakalan menyelesaikan ini bener-bener hari ini atau mungkin besok pagi, siang lah, anggap aja seperti itu. Cuman aku bakalan ngebut baca ini sih, karena aku punya rencana. Aku pengennya itu aku menyelesaikan satu buku 1 minggu lagi seperti dulu. Bahkan kalau aku udah moodku membaca benar-benar kembali, aku pengennya itu 1 minggu itu lebih dari 1 buku, kalau bisa itu 1 sampai 2 buku per minggu. Karena kalau aku lihat targetku baca di Goodreads itu masih jauh banget dari target. Kayak aku baru baca itu mungkin belasan buku deh kalau nggak salah, aku juga lupa. Pokoknya aku mau bener-bener mengembalikan moodku membaca kembali, terus juga kecepatanku membaca seperti setidaknya di tahun lalu. Kalau bisa sih lebih dari tahun lalu sih, cuman aku nggak tahu lagi. Jadi seperti itu. Terus untuk novel ini aku udah baca sampai ke halaman hampir 297 halaman, dan ini tinggal berapa ya, sampai 356, anggap aja berarti kurang sekitar berapa halaman, 60-an halaman lagi. Semoga aku bisa menyelesaikannya paling lambat itu besok siang. Terus untuk novel ini sejauh ini kan memang yang jadi tersangka utama di novel ini dalam cerita memang si pangeran, karena memang desas-desusnya si pangeran atau si putra mahkota ini, dia ini punya masalah pengendalian emosi dan dia itu sering melakukan kejahatan. Terus juga memang pernah ada saksi mata yang bilang kalau dulunya dia pernah melihat sang pangeran ini kepala seorang perawat senior. Terus habis itu setelah itu ternyata saksi-saksi mata itu malah dihabisi juga. Tapi belum jelas juga kalau saksi-saksi mata itu benar-benar dihabisi oleh si pangeran ini. Jadi di novel ini sejauh ini yang aku baca ini, aku menduganya bahwa memang si pangeran ini kejam, memang si pangeran ini pernah menghabisi nyawa orang. Cuman bukan semua orang yang pernah dihabisi dalam masa hidupnya si pangeran ini dilakukan oleh si pangeran. Kemungkinan adalah memang si pangeran ini kejam, cuman beberapa penghabisan nyawa berikutnya itu dilakukan oleh orang lain untuk memfitnah si pangeran agar si pangeran ini
tidak jadi naik tahta menjadi raja, karena memang ada seorang selirnya dari raja ini yang kayak membenci si pangeran dan dia ingin menguasai raja dan ingin agar tahtanya itu jatuh kepada anaknya bukan kepada si pangeran, seperti itu. Jadi sejauh ini aku menduganya bahwa dari penghilangan nyawa berantai itu memang sebagian dilakukan oleh si pangeran, tapi sebagian lagi dilakukan oleh orang lain yang memang ingin menjatuhkan si pangeran. Cuman sejauh ini aku belum tahu, belum jelas siapa sebenarnya yang yang melakukan penghabisan nyawa berantai, beberapa penghabisan nyawa berantai yang misterius itu. Mungkin itu pangeran, mungkin juga orang lain, suruhan dari si selir yang membenci si pangeran, atau mungkin orang-orang lain yang memang membenci si pangeran dengan cara yang lain. Jadi seperti itu. Aku mau melanjutkan lagi, semoga aku bisa menyelesaikannya. Jadi targetku baca ini untuk hari ini aku mau baca sampai ke jam 11-an insya Allah. Dan kalau sampai jam 11 ternyata aku belum selesai baca ini, aku bakalan lanjutin besok. Aku mau nambahin lagi apa yang bagiku mengganjal di novel ini. Sebenarnya sejauh ini menarik, bagus, karena aku sampai sekarang juga belum bisa menduga siapa sebenarnya pelakunya, atau memang ya pokoknya siapa sebenarnya pelakunya dan apa sebenarnya tujuan untuk melakukan itu. Yang cuman ada dua hal yang bagiku cukup mengganjal. Yang pertama kan di kasus penghilangan nyawa empat orang perawat yang di awal cerita, di awal novel ini, itu kan ada satu orang yang dianggap tersangka dan ditangkap, yaitu perawat Jongsu. Yang perawat Jongsu ini adalah mentor dari si tokoh utama yang namanya Hyun. Dia itu ditangkap, terus habis itu kayak bener-bener dipaksa untuk mengakui kesalahannya, meskipun sebenarnya perawat Hyun ini dia ini adalah orang yang baik dan banyak orang yang melakukan kesaksian bahwa sebenarnya perawat Hyun ini adalah orang yang baik. Cuman kepala polisinya itu tetap memaksa perawat Hyun untuk mengakui kesalahan bahwa dia udah menghabisi nyawa 4 perempuan di suatu malam itu. Cuman masalahnya setelah ada penghilangan nyawa 4 perempuan itu, ternyata setelahnya itu ada penghilangan nyawa lagi berikutnya yang juga korbannya itu adalah perawat juga. Ya, kalau memang si perawat Jongsu ini udah ditangkap, udah dimasukkan penjara dan dia itu dianggap sebagai tersangka utama, harusnya si kepala polisi ini curiga dong kalau ternyata setelahnya itu ternyata ada penghilangan nyawa berikutnya. Padahal kan si tersangka utamanya kan ada di dalam penjara. Bagaimana mungkin ada penghilangan nyawa selanjutnya kalau si tersangka ini sedang ada di dalam penjara dan dikurung dan gak bisa keluar. Harusnya kan seperti itu. Cuman si kepala polisi ini tetap berkeyakinan, tetap keras kepala bahwa perawat Jongsu inilah yang harus disalahkan atas penghilangan nyawa tersebut. Dan itu bagiku aneh gitu loh. Kenapa sih kepala polisi ini nggak bener-bener mencari siapa pelaku penghilangan nyawa itu, kayak gitu. Itu satu. Terus habis itu yang kedua adalah ini yang bagiku kayak terlalu dipaksakan untuk ada, yaitu si Hyun ini atau si tokoh utama ini, dia itu diceritakan bahwa Hyun ini sangat mirip dengan kakak perempuan dari putra mahkota, yang kakak perempuannya ini benar-benar orang yang sangat disayangi oleh putra mahkota, dan si kakak perempuannya ini sudah meninggal. Dan karena sudah meninggal itu, putra mahkota ini kayak nggak punya orang lain lagi yang dia percaya di dalam istana. Terus karena Hyun ini punya wajah yang sangat mirip dengan kakak perempuannya, maka putra mahkota ini ketika melihat wajahnya Hyun, dia itu jadi kayak lemah gitu loh. Kayak pada akhirnya dia mengungkapkan beberapa hal yang sebenarnya selama ini dia simpan untuk dirinya sendiri, karena dia itu merasa bahwa Hyun ini adalah semacam reinkarnasi dari kakak perempuannya. Jadi kayak terlalu dipaksakan gitu loh menurutku biar cerita ini bisa berjalan. Tapi itu bukan masalah besar sih sebenarnya, karena toh ceritanya itu tetap
tetap misterius bagiku sampai sekarang. Jadi ini hanya sesuatu yang bagiku cukup mengganjal untukku sendiri, kayak terlalu dibuat-buat. Jadi seperti itu. Sekarang aku beneran mau baca. Pada akhirnya aku selesai baca novel The Red Palace ini dalam waktu 1 minggu, dan itu adalah rekor tercepatku untuk menyelesaikan membaca satu buku setelah beberapa bulan belakangan ini. Dimulai dari akhir tahun lalu itu, kayaknya aku untuk menyelesaikan satu novel atau satu buku itu aku bisa membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu. Bahkan satu novel ada yang sampai berminggu-minggu, karena memang belakangan ini fokusku agak terpecah, dan karena aku bisa menyelesaikan ini dalam waktu 1 minggu, aku jadi lebih termotivasi lagi untuk membaca lebih banyak buku lagi, karena aku merasa bahwa moodku udah kembali, kesadaranku udah kembali, dan kayak semangat untuk membaca itu udah kembali lagi. Jadi semoga setelah novel ini aku bisa kembali ke Ayud yang dulu di tahun lalu, yang bisa membaca banyak buku. Bahkan aku pernah ada rekor itu dalam waktu 1 bulan aku membaca kalau nggak salah ada 6 buku, 6 atau 7 buku, yang artinya dalam 1 minggu itu aku bisa menyelesaikan 1 atau 2 buku. Dan semoga setelah ini aku bisa meneruskan semangatku kembali. Jadi untuk novel ini kan aku udah bilang kemarin malam kalau aku menduga bahwa di novel ini sebenarnya kasus penghilangan nyawa berantai itu sebagian memang dilakukan oleh sang pangeran, dan sebagian lagi kemungkinan dilakukan oleh orang-orang lain yang ingin menjatuhkan pangeran. Dugaan awalku memang seperti itu. Dan aku udah mencurigai satu tokoh ini benar-benar ingin menjatuhkan pangeran dan ingin menggagalkan si pangeran ini untuk bisa naik tahta menjadi raja. Dugaan awalku memang seperti itu. Terus setelah aku menyelesaikan novel ini, dugaanku itu sebagian besar benar, tapi ada juga yang miss. Ya nggak, kalau aku bisa menduga semuanya dengan benar, itu berarti kalau novel ini terlalu mudah untuk dibaca, terlalu mudah untuk ditebak. Dan untungnya ternyata masih ada dugaanku yang salah. Contohnya adalah siapa sebenarnya otak kejahatan dari penghilangan nyawa berantai itu. Dan aku juga ada satu tokoh yang pada awalnya aku pikir dia itu bisa jadi tokoh yang baik, yang bisa membantu si tokoh utama atau Hyun ini untuk memecahkan kasus. Cuman ternyata si tokoh ini malah jadi tokoh penjahat dalam novel ini, dan itu agak mengejutkanku di belakang. Nggak terlalu besar sih, karena memang satu tokoh ini kupikir memang dia adalah ada satu bagian dari diriku yang menduga bahwa sebenarnya tokoh ini adalah tokoh yang baik, cuman dia itu merasa tidak punya teman dan tidak mempercayai siapapun. Kupikir seperti itu, tapi ada satu sisi dalam diriku yang menduga, yang merasa bahwa si tokoh ini terlalu misterius, dan kayaknya dia ini juga punya rencana jahat. Jadi ya di kepalaku ini ada pertanyaan di dalam kepalaku. Setiap satu tokoh ini muncul, aku selalu menduga-duga sebenarnya apa tujuan si tokoh ini. Dan ternyata di bagian akhir ini tujuan dari si tokoh ini, atau ya bukan tujuan sih, ya tujuan dari si tokoh ini melakukan banyak hal dan mengatakan beberapa hal kepada Hyun ini akhirnya terungkap, dan itu agak mengejutkan bagiku. Terus juga identitas asli dari si tokoh ini juga lumayan mengejutkan, dan itu membuat aku merasa bahwa novel ini meskipun banyak hal yang bisa aku tebak, beberapa hal bisa aku tebak, cuman tetap worth it untuk dibaca, karena memang ada beberapa aspek-aspek atau beberapa poin yang cukup tidak tertebak dan cukup menjadi plot twist di belakang, seperti itu. Terus juga untuk masalah kisah cintanya, kan di sini selain plot utamanya atau cerita utamanya adalah untuk mencari siapa sebenarnya pelaku kejahatan di kerajaan di masa dinasti Joseon itu. Ya, tujuan utamanya dari novel itu adalah untuk mencari bukti-bukti dan mencari siapa sebenarnya pelaku kejahatan itu. Cuman
Selain itu juga ada selipan kisah cinta antara dua tokoh utama, yaitu Hyun si perawat sama si inspektur muda yang namanya Oh-jin. Dan sebenarnya untuk kisah cinta antara Oh-jin dan Hyun ini trupsnya lumayan pasaran ya, kayak menceritakan kisah cinta antara si gadis miskin atau si gadis kelas rendahan yang dia itu terlalu pintar dan terlalu keras kepala untuk kalangannya, yang ternyata dia itu bisa memukau seorang bangsawan, yang bangsawan itu adalah orang yang terlalu jujur juga untuk kalangannya. Jadi biasanya berdasarkan apa yang pernah aku lihat di drama-drama, di drakor-drakor Korea, untuk drama-drama kerajaan kayak gini, aku kayak sering menemukan kisah cinta antara dua orang yang si gadisnya ini adalah gadis miskin tapi terlalu pintar, dan kemudian dia itu bisa membuat seorang bangsawan muda itu jatuh cinta. Itu sebenarnya adalah kisah cinta yang cukup pasaran bagiku, cuman setidaknya kisah cinta ini tidak menjadi fokus utama dari novel ini. Kalau sampai fokus utama dari novel ini adalah kisah cinta, enggak sih, harusnya enggak ya, karena memang judulnya kan seperti ini, harusnya fokus utamanya memang mencari keadilan. Cuman kalau porsi kisah cinta antara Hyun dan Oh-jin ini ditambah atau lebih banyak dari itu, mungkin aku bakalan bosen, karena aku merasa bahwa kisah cinta ini bener-bener drama banget dan itu membosankan. Tapi untungnya kisah cinta mereka itu kayak hanya selipan sesaat aja, dan itu bagiku masih udah cukup segitu aja, gak usah ditambah-tambahin lagi. Terus juga untuk endingnya, pada akhirnya endingnya happy ending sih, terutama untuk si tokoh utama. Cuman bagiku happy endingan si tokoh utama ini terlalu happy ending, karena segala masalah dalam hidupnya itu kayak benar-benar terselesaikan. Seperti masalah ketika dia itu masalah keluarga, karena si Hyun ini dia itu tidak dekat dengan ayah ibunya. Dia itu dia itu kan anak haram, dia tidak diterima oleh ayahnya, dan dia juga merasa tidak disayangi oleh ibunya. Itu di akhir cerita itu terselesaikan dengan baik, dan itu jadi happy ending. Terus habis itu untuk hubungan antara Oh-jin dan Hyun itu juga berakhir dengan baik. Terus juga masalah tentang pekerjaannya, karena dia ini kan pernah bukan pernah dituduh sih, dia ini kan ketahuan melakukan penyelidikan diam-diam untuk mencari penyelidikan diam-diam pada sang pangeran. Nah, karena dia akhirnya ketahuan dia melakukan penyelidikan diam-diam itu, dia itu akhirnya dikeluarkan dari istana. Pokoknya dia itu dipecat. Dan di akhir cerita dia menemukan pekerjaan lain yang ternyata pekerjaan itu dia rasa lebih menenangkan, lebih membuat dia bahagia dan merasa tenang. Jadi segala sesuatunya dalam hidup Hyun yang pada awalnya itu kayak yang dia dijauhi ayahnya, yang dia tidak dekat dengan ibunya, yang dia itu akhirnya dipecat dari pekerjaannya, itu di bagian ending cerita itu benar-benar terselesaikan, dan itu terlalu happy ending bagiku. Entah kenapa aku kayak merasa bahwa cerita-cerita yang terlalu happy ending di belakang itu malah jadi kayak too good to be true, yang membuat aku jadi sedikit bosan. Tapi untuk kalian yang suka sama cerita-cerita yang happy ending sih nggak apa-apa. Sebenarnya aku juga suka cerita-cerita happy ending. Cuman kalau terlalu happy ending dan segala masalah itu terselesaikan, itu bagiku kayak tidak masuk akal. I don't know. Mungkin aku lebih suka kalau ada satu aspek dalam hidupnya itu yang masih tersisa rasa sedihnya gitu loh. Aku rasa untuk preferensi pribadiku seperti itu. Jadi untuk novel ini aku rekomendasikan untuk kalian yang suka kisah-kisah drama Korea yang menceritakan kisah kriminal, detektif kriminal, terus juga ada kisah cintanya. Ini worth it untuk dibaca kok, terutama untuk kalian-kalian yang suka sama drakor di zaman kerajaan dan kalian ingin mencoba membaca
sesuatu yang mirip seperti apa yang kalian biasanya tonton. Jadi seperti itu. Sekian review novel The Red Palace karya Ju Eun Ho dariku. Semoga kalian suka, semoga kalian mau mendengarkanku ngocehin buku ini sampai akhir. See you next time. Goodbye.